Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama yang tak pantas diucapkan oleh manusia selain memuji sang penciptanya, yakni Allah Zat Al-A'la. Karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan yang berbahagia, walaupun mungkin ada yang sedang terluka. Di dalam bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan namanya. Ramadan wa tajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama nutajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama Allah maulahu bimal tazama tubalil nafsi bitaqwa. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada khairil anam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtali wa Muhammad Arabi. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan seperti Lata yang tak bermakna, bukan seperti Uzza yang tak berdaya, bukan seperti Manat yang tak bermanfaat, tapi berdirinya saya di sini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kata yang berasal dari sebagian ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua pada saat ini dan kedepannya, dengan tema menjaga kualitas puasa. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada umat sebelumnya. Akan tetapi selain kita menjalankan puasa sebagai kewajiban, kita juga harus menjaga kualitasnya. Maksud dari menjaga kualitasnya adalah menjaga agar pahalanya tidak hilang, menjaga agar pahalanya tidak melebur. Karena pahala puasa akan melebur, pahala puasa tidak akan ada pahalanya apabila kita tidak menjauhi 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, puasa kita akan tidak ada pahalanya apabila kita tidak menjauhi ghibah. Selain gibah dapat membatalkan pahala puasa, gibah juga sangat besar, gibah juga sangat dahsyat akibatnya. Karena kenapa? Dari gibah bisa berubah menjadi fitnah. Ada sebuah contoh, ada seseorang yang telah bertekad di dalam hatinya, ada seseorang yang selama hidupnya ia selalu menggibah dari pagi sampai sore, kerjanya hanya gibah. Pada suatu ketika Allah telah menurunkan hidayah ke dalam hatinya. Ia ingin bertaubat. Ia datang kepada orang yang selama ini ia telah gibahi. Ia datang kepada orang yang selama ini ia telah gunjingkan. Lalu orang itu datang, assalamualaikum ya akhi, afwan, selama ini ana selalu menggibahkan antum. Saat ini ana bertekad ingin bertaubat. Apakah taubat ana diterima? Apa kata si korban? Oke, akan saya terima, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sekarang kamu pergi ke pasar, lalu kamu beli bulu ayam. Orang itu terdiam. Buat apa? Buat apa tujuannya? Tapi karena ia telah bertekad ingin bertaubat, maka ia melaksanakannya. Lalu ia pergi ke pasar dan ia membeli bulu ayam. Setelah itu ditelepon sama si pelaku, akhi, saya sudah mengantongi bulu ayam. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang tebarlah bulu ayam itu.
Lalu ia menebarnya dimanapun ia tebar. Setelah itu dia datang ke rumah si korban, lalu bertanya, "Akhi, saya sudah melakukan apa yang antum mau. Apakah tobat saya sudah diterima?" Apa kata si korban? "Dengan satu syarat lagi, pungutlah bulu ayam tersebut." Bagaimana saya memungutnya sedangkan bulu ayam itu sudah terbang pergi kemana? Lalu kata si korban mengatakan, "Begitu pula dengan perbuatan kamu. Selama ini kamu gibahkan aku. Selama ini kamu gibahkan aku. Mungkin kamu mengatakan aku di depan satu orang, tetapi kita tidak tahu bahwa orang itu memiliki ribuan orang lagi di belakangnya. Lalu ia menggibahkan lagi ke ribuan orang itu sampai akhirnya heboh seluruh dunia." Maka dari itu, yang pertama kita wajib menghindari ghibah. Yang kedua, kita wajib menghindari berbohong. Percuma, ingat, laki-laki yang diomong adalah janjinya, bukan perkataannya. Maka kita sebagai laki-laki jangan membesarkan yang namanya janji tanpa bukti, karena janji tanpa bukti hanya sebatas halusinasi. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Hati-hati, jangan bersumpah apalagi dengan membawa nama Allah, tetapi sumpah kita itu adalah palsu. Yang keempat adalah namimah, yakni mengadu domba. Selain namimah dapat membatalkan puasa, namimah juga menimbulkan akibat yang sangat besar. Contohnya apa? Bisa menimbulkan perpecahan, pertengkaran, bahkan level yang paling tinggi bisa menimbulkan perkelahian sampai berujung kematian. Na'udzubillahi min. Sebagaimana dikatakan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang berperilaku namimah, tidak akan masuk surga orang yang berbuat adu domba. Maka jangan biarkan hidup diadu domba, terkikis oleh curiga dan prasangka, tak ada kebaikan di dalamnya, hanya kehancuran yang menyertainya. Yang terakhir, yang membuat pahala kita hilang, yang membuat pahala kita melebur adalah melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Pandang pertama, lihat nona langsung suka. Hati-hati, melihat lawan jenis dengan hawa nafsu memang perbuatan yang sepele, memang perbuatan yang tak luar biasa, tapi dapat mengakibatkan batalnya pahala puasa kita. Apabila pahala puasa kita telah batal, otomatis puasa kita selama ini hanya berujung sia-sia. Na'udzubillahi. Oleh karena itu, wahai hadirin, apabila puasa kita ingin berkualitas, maka kita harus menjauhi 5 perkara agar pahalanya tetap ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah quotes. Menuntut ilmu itu bagaikan sholat tarawih. Kenapa? Karena bukan siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang sanggup sampai akhir. Apabila kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Apabila kita tidak kuat menahan sadisnya pendidikan, maka kita harus kuat menahan sadisnya kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.